Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmawati dari kelas MP 2020B Universitas Negeri Jakarta. Akan membahas mengenai konsep pengembangan produk. Pengertian pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada, dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama, dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jiptono, pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. 2. Menurut Kotler dan Armstrong, pengembangan produk strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk memodifikasi atau produk baru ke segmen pasar yang ada sekarang. Pengembangan konsep produk menjadi produk fisik dalam upaya memastikan bahwa ide produk bisa diubah menjadi produk yang bisa diwujudkan secara efektif. Tujuan khusus pengembangan produk. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Selanjutnya, tujuan umum pengembangan produk baru. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru dari produk sebelumnya. 2. Untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Selanjutnya, mengapa kita harus melakukan pengembangan produk? Yang pertama, alasannya adalah untuk memenuhi keinginan konsumen, menambah omset penjualan, mendayagunakan sumber-sumber produksi, memenangkan persaingan, meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, mendayagunakan sisa-sisa bahan, mencegah kebosanan konsumen, dan untuk menyederhanakan produk pembungkus. Jenis pengembangan produk. Pertama, memperbaiki yang sudah ada, memperluas lini produk, menambah produk yang ada, meniru strategi pesaing, dan menambah lini produk. Strategi pengembangan produk. Yang pertama, strategi peningkatan kualitas. 2. Strategi peningkatan keistimewaan produk. Dan 3. Strategi peningkatan gaya produk. Tahapan proses pengembangan produk dapat kita lihat pada gambar bahwa tahap pertama ialah analisis kebutuhan pelanggan, yang kedua pemunculan gagasan, kemudian penyaringan ide dan evaluasi, analisis bisnis, pengembangan strategi pemasaran, pengembangan produk, pengujian produk dan pasar, dan komersialisasi. Selanjutnya, faktor pendukung pengembangan produk. Yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk. 2. Perubahan selera konsumen. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, perkembangan penduduk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, persaingan. Adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya. Yang keempat, adanya kapasitas produk berlebihan. Dengan meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan memproduksi perusahaan. Kemudian yang kelima, siklus hidup produk yang pendek. Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya, sehingga konsumen tidak bosan dengan produk-produk yang ada. Kemudian yang keenam, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Perusahaan mempunyai keinginan untuk memperkuat posisi produknya di pasar, serta untuk memperluas pasar. Selanjutnya ada faktor pendukung, maka ada faktor penghambat dalam pengembangan produk. Yang pertama yaitu kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. 2. Pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat. 3. Kendala sosial dan pemerintah. 4. Mahalnya proses pengembangan produk baru. 5. Kekurangan modal. 6. Waktu pengembangan yang lebih singkat. Dan 7. Siklus hidup produk yang lebih singkat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.